Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah kuliah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang utama dan paling utama kita haturkan rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam iman, sehingga kita dengan ringan, dengan ikhlas bisa mendatangi apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah telah dilaksanakan dengan berjamaah, dan semoga apa yang sudah kita tunaikan ini selalu mendapatkan ridho dan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang jadi untuk adik-adik biasanya akan menanyakan judulnya apa gitu. Jadi pentingnya menuntut ilmu di dalam bulan suci Ramadan. Jadi makna puasa, menahan lapar, makan dan minum ini tidak berlaku untuk menahan kita untuk mencari ilmu. Biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedikit berbeda di awal puasa. Yang biasanya kegiatannya, rutinitasnya mungkin padat, agak dikurangi. Tetapi dalam ilmu, dalam menuntut ilmu ini justru bulan ini adalah bulan yang paling pas. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, karena di bulan Ramadan ini luar biasa. Yang awalnya ceramahnya berbuka, nunggu berbuka ada ceramah, kuliah, ngaji bareng. Nanti dari Isya menjelang tarawih juga ada, subuh ditambahi lagi. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak mencari informasi lain, baik itu melalui internet atau melalui buku, itu monggo silahkan. Tetapi khususnya di pada saat ini kita cukup bersyukur, alhamdulillah, karena ilmu itu sekarang kalau kita sedikit-sedikit kayak gini mahal bu, apalagi setelah zaman COVID ya. Jadi kalau ibaratnya dulu ada sebuah kisah dua orang itu dikasih gelas diisi air putih penuh. Nah ini bagi orang yang agak sombong, banyu putih disuruh minum adombe separuh. Nah yang merasa bersyukur apa? Air putih satu gelas itu diminum habis. Nah habis itu kemudian seorang menawarkan lagi, ini saya ada satu teko pak susu. Nah, sing gelasnya kosong diisi ke bak, sing gelasnya baru diminum separuh diisi susu, jadi banyu putih susu rasanya napa nggih klenyet nggih. Mboten kendal. Nek kon ngombe rasane ra enak, itu bagi orang-orang yang sombong. Ketika mendatangi sebuah ilmu majelis itu dia tidak mau mengosongkan gelasnya. Bahasanya adalah apa? Nyuwun sewu nggih, bapak-bapak, ibu rawuh wonten mriki niku pikirane kathah. Arep teko engko gek subuh saya ngisi ceramah wawan kayak suwe banget misalnya tak tinggal turu. Jadi orang-orang yang menurut saya orang-orang yang seperti ini dalam pembagian apapun nah nek ana pembagian sembako teko nganggo tenggok cilik ya lentok sithik. Tetapi kalau sudah datang niatnya tak gua ngele mikir gawean engko esuk engko jam 6, pikiran utang esuk tak sahur bismillah, pikiran sing lain nopo mawon dikosongkan. Itu adalah modal utama ketika kita menuntut ilmu. Rugi pak. Ya saya pernah di sholat di kemarin merasakan 1 minggu di lain kota, tetapi berbeda.
Nggih. Ada yang memang boleh memang ya. Salat ada yang 11 rakaat sampai 23 rakaat, tetapi setelah napa? Salat Isya mboten kultum. Napa mau ya le 23 salat buanter jengkilitane kok banter wonten. Nah, di tempat kita alhamdulillah Bu. Mahal lho nggih. Ya, jadi ilmu seperti ini nggih. Siapapun yang berbicara di depan itu jangan kita pernah memandang. Tetapi yang kita serap adalah ilmunya. Sesekali itu pengemis nggih, mengajarkan kita untuk bisa tahu, oh iya ya alhamdulillah bersyukur aku orang ngemis isih tanduran sanajan liku tetandur ya ora panen oke nih alhamdulillah bersyukur itu mengajarkan ke kita. Tapi nek ibu-ibu bapak-bapak sampun sombong wah ini susah teman setan sombong niku. Arep ngaji wis pikirane akeh rasa ngrungokke kae yo ngobrol yo mikirke liyane. Nah ini yang tidak pas. Jadi niatnya ya insyaallah okay. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surat Al-Alaq 1 sampai 5 nggih hafal nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya di situ kurang lebih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di ayat 3 bacalah dan Tuhanmu maha mulia yang mengajar dengan pena mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dalam Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Karena Allah juga menunjukkan bahwa dialah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan kepada manusia. Jadi di bulan Ramadan ini banyak yang dapat kita lakukan seperti membaca buku-buku agama, mengikuti kajian agama, dan bertanya kepada para ulama atau ustadz yang ahli dalam agama Islam. Nah ini penting ini, Pak Magidi, Bapak Takmir Masjid. Jadi riset ilmu pengetahuan itu, mereka akan ingat 20% yang mereka baca. Jadi tidak bapak-bapak, ibu-ibu, namung maos mawon niku cuma ingat 20%. Ini riset ilmu pengetahuan. Mereka akan ingat 30% yang mereka dengar. Jadi nek bapak ibu-ibu aku krungu ngene. Ha terus gosip ini mesti oke kleru nih, cuma 30% yang diingat. Nggih. Nek meng krungon kok terus diceritake meneh. Nah, itu bahaya. Nggih. Akan terjadi pembelokan makna. Kemudian mereka akan ingat apa yang mereka lihat, mereka dengar. Nah, tadi kan. Jadi kalau membacanya 20%, mendengar itu 30%, melihat dan mendengar itu kita akan ingat berapa? 40% sampai 50%. Tetapi apa yang mereka lihat, dengar dan diskusikan itu kita ingat 70%. Nah, ini nanti coba kita jadwalkan ya. Nanti pada saat kultum ini boleh sesi diskusi tanya jawab. Tapi khusus yang isi pas Pak Sigit, Pak Marzuki, kalau saya nanti cuma gelarnya kalau nggak kaget Ustadz Kurniawan gitu. Gelar tambahan itu abot ya. Neng paling abot nek dokter berarti dia ahli dalam bidang kedokteran. Minimal masih ada waktu untuk belajar. Niki insyaallah untuk media belajar. Nah, paling abot nek gelare pun teng mburi. Napa? Nek kula Widianto Kurniawan ST teng mburi bener. Sarjana teknik minimal orang ahli dalam teknik. Nek pun ALM wae golek napa mawon mboten saged nggih to. Mboten saged dipertanggungjawabkan, sudah di alam yang lain. Jadi ini penting nanti monggo kita jadwalkan karena ini apa yang mereka lihat, dengar dan diskusikan itu akan lebih diingat 70%. Saya yakin Bapak-bapak Ibu kathah nggih sing ajeng ditanglet gitu. Jadi nanti ada misal Pak Sigit, Pak Marzuki dalam bidang apa, ada maksimal 3 pertanyaan gitu pas sesi subuh napa menjelang mungkin nek tarawih boleh takon dawa, boleh jawab dawa tekan jam 10 bengi malah mboten saya boleh. Monggo pas subuh ngaten atau nanti pas menjelang buka puasa ada 3 atau 2 pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu mesti ngacung kabeh niku. Nggih. Apalagi nanti bahasanya bab-bab yang memang Bapak-bapak Ibu selama ini pengen bertanya kok malu di internet, mau membaca kok nggak ketemu gitu. Nah ini kathah nggih. Yang terpenting dalam menuntut ilmu itu juga kita harus memahami bagaimana agar lebih baik dan benar, yaitu dengan adab dan etika menuntut ilmu. Jadi pada pagi hari ini saya akan sampaikan kurang lebih 10, tetapi mungkin sesampainya nanti akan saya lanjutkan.
Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalaqul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ilmu yang wajib dituntut dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan aktivitas hamba dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini yang wajib. Contohnya sholat 5 waktu, bagaimana adab etikanya, caranya, tuntunannya, puasa. Nanti ilmu-ilmu yang lain monggo silakan. Itu boleh dipelajari, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Jadi ada dalam menuntut ilmu itu ada adab dan etikanya yang sebaiknya kita perhatikan agar ilmu yang diterima berkah dan bermanfaat. Yang pertama, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridha ini, nah ini Pak, ilmu akan mudah diterima. Sinten wau sing tindak wonten masjid mriki sampun niat wah bar sahur terus salat subuh berjamaah terus napa mendalami ilmu dari kuliah subuh. Nah, ini niat yang sangat bagus. Nek meng niat telia nggih monggo silahkan nanti diperbaiki dari hari ke hari. Karena pentingnya niat ini selalu diingatkan. Rasulullah SAW bersabda, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, niat. Dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita atau yang dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini. Jadi niatnya harus kita luruskan. Ini niat puasa, niat Ramadan. Nah ini luar biasa. Jadi niat-niat ini kita dengan sungguh-sungguh mau apapun kalau sudah dari awal puasa itu kita mungkin lama-lama nggak sahur kuat Pak karena apa? Sudah memang diniatkan untuk berpuasa, maka puasa wajib diniatkan malam sebelum kita berpuasa. Mungkin kalau sholat sunnah berbeda ya. Jadi beberapa hal apapun kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh itu yang terjadi ya. Tekad kita apapun itu akan kita capai itu karena kita sudah niat. Tapi kalau nggak niat, abot Pak, abot, aurat sangat. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh setelah berniat karena Allah. Seorang muslim harus juga bersungguh-sungguh dalam untuk menuntut ilmu. Nah ini buat adik-adik yang masih sekolah, bapak ibu menyekolahkan itu bukan untuk. Jadi kita harus luruskan niatnya tadi. Wong ben sekolah iki ben entuk gawean sing dhuwur bayar rokeh niku kleru. Dalam hal sekolah itu tidak hanya diajarkan bagaimana mendapatkan rezeki dari segi uang atau finansial, tetapi ada banyak sekali rezeki yang bisa. Ada pelajaran olahraga, rezeki sehat gitu. Nanti di BPKN pendidikan Pancasila kewarganegaraan banyak, sosial kemanusiaan banyak, tidak hanya mengenai finansial. Tidak hanya rezeki dari segi situ. Jadi kita niatkan menyekolahkan anak kita itu, kita bersungguh-sungguh. Nah adik-adik juga sungguh-sungguh berangkat, insya Allah pamit bapak ibu, pak bapak adik berangkat, kakak berangkat, itu niat. Adik-adik yang kuliah, nah ini biasanya kalau sudah SD, SMP, SMA niku karena masih dengan guru yang sama, nah makanya seorang pengajar itu lebih baik adalah orang-orang yang bisa menguasai sifat atau tabiat muridnya Pak. Namun nak kuliah niku kan lebih bersifat terbuka ya. Jadi mboten ngerti. Sing mangkat sapa atau absen ngacung diacungke temene enggak ngerti niku. Tanda tangan absen nggih titipke koncone nggih mboten ngerti niku. Pengalaman Mas Wawan titip absen berarti ngaten. Jadi kuliah itu beda sekali. Jadi kita ajarkan adik-adik nah ini juga sebagai salah satu riset kenapa beberapa dari kita macet di tengah jalan pada saat sekolah. Pada saat terlebih kalau mahasiswa-mahasiswa ini apa? Mengerjakan skripsi. Niku karena dari sungguh-sungguh nek sing sungguh Pak, sesasi dadi Pak ndak skripsi niku.
Tetapi napa dereng bersungguh-sungguh tadi. Setelah dikejar 4 tahun, 3 tahun setengah tahun untuk membuat skripsi, terkadang kita nglokro Pak niate. Ketemu nemoni dosen angel wis nglokro, wah mboten sungguh-sungguh niku. Ngejokke judul siji loro ditolak wis sesuk dosennya ora jelas. Nah, gitu. Terus akhirnya ya, ini mungkin pengalaman nggih Pak Sidik nggih, Pak Sigit nggih, dan bapak-bapak yang pernah mengajar itu pasti akan tahu sifat dan tabiat muridnya nggih, tahu oh, bagaimana menangani si A, si B, si C. Nah, ini bapak-bapak juga tahu, anak ada 3, ada 4, ada 5, ada yang 7. Tapi kita harus bersungguh-sungguh bagaimana kita berniat untuk membentuk semuanya dengan karakter yang berbeda masing-masing. Ini yang utama. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan maka lakukanlah juga usaha yang terbaik juga. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bersungguh-sungguh ini merupakan setelah niat kita harus sungguh-sungguh. Kemudian tawakal. Nah, setelah bersungguh-sungguh seorang muslim sebaiknya tawakal. Apapun yang ditetapkan oleh Allah atas usaha dalam mencari ilmu tadi, maka sudah sepatutnya seorang muslim menerima hal itu dengan ikhlas. Di sana jangan topiknya kok rapas ya, males aku. Nah, ini kita harus kita terima dengan ikhlas. Karena apa? Semua yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengandung hikmah di baliknya. Belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tetapi ternyata Allah sudah menuliskan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Banyak misalnya kita hidup di dusun Padasan, kok iso ya aku tekan Padasan ya, padahal kok adoh beberapa orang yang jauh kok bisa ya, itu tuh sudah ada hikmah di baliknya. Ya, begitu di Padasan ternyata enak, dusunnya tenang, mau belajar agama banyak bisa, hidup rukun dan damai. Kemudian hal-hal lain yang kita tidak dapatkan di tempat tinggal yang lama. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian sampai 4 dulu, menjauhi maksiat. Nah, ini Pak, dalam menuntut ilmu seorang muslim juga harus menjauhi perbuatan maksiat, tentunya agar ilmu yang didapatkan ini bermanfaat dan berkah. Kata berkah dulu pernah dijelaskan oleh Pak Marzuki, Pak Sigit. Berkah itu napa-napa kan alhamdulillah moga berkah nggih Mbah. Berkah napa mboten ngerti nggih. Wis berkah yang penting cukup nggih. Dimakan ya enak gitu. Dipakai kok ya enggak habis-habis nggih. Dipakai ya awet nggih. Itu berkah. Dalam bahasa duniawi. Nanti berkah di akhirat tentunya itu sebagai amal-amal yang amal jariah segala macam, itu termasuk contoh-contoh dari berkah. Karena apa? Jika kita menuntut ilmu sambil maksiat, ini membuat seseorang sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Kita bekerja ikut sebuah perusahaan, kita bekerja sendiri di ladang menanam cabai, itu juga salah satu usaha kita menuntut ilmu gitu. Wonten mboten sik kinten-kinten mriki nanam cabai, begitu nanam kok ya langsung sukses, berarti alhamdulillah. Tetapi ada yang semua dengan apa? Belajar nggih ta. Dulu tidak ramai motor, tidak ramai mobil, sekarang semua ramai motor, ramai mobil, bisa alhamdulillah warga Padasan. Itu pembelajaran. Semua bisa. Dulu yang waktu muda nggak bisa naik sepeda ontel nggih, saat ini begitu ketemu budaya ini ngerti-ngerti kok iso numpak motor ya. Nah, gitu. Karena melakukan pembelajaran. Jadi semua harus kita lakukan, Jadi tidak sambil melakukan maksiat ketika kita melakukan atau kita menuntut ilmu, melakukan pembelajaran pada diri kita supaya itu lebih berkah. Jadi 4 tadi Bapak Ibu, nanti insya Allah kita lanjutkan di kajian jadwal selanjutnya. Yang pertama itu tadi ada memperbaiki
niat. Yang kedua, setelah memperbaiki niat kita bersungguh-sungguh. Setelah bersungguh-sungguh apa? Tawakal. Setelah tawakal, salah satunya usaha yang dilakukan adalah menjauhi maksiat. Mugi-mugi apa yang kita dengar, kita diskusikan sedikit ini bisa teringat di diri kita dan nanti ada hubungannya dengan menuntut ilmu. Yang ke-10 adalah mengamalkan ilmu. Semoga dari yang 4 tadi sudah bisa kita amalkan. Nanti kita sambung lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat buat jamaah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.